Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Wahyu Asayuti, dan juga ada tamu istimewa kita, Akmal Nurwenda. Nah, kita akan mengulik lagi tentang Akmal Nurwenda ini pemirsa. Jadi, tadi sudah dijelaskan tentang awal suka berwayang ya. Nah, sekarang prestasi nih, sudah prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Akmal? Baru satu prestasi, Apa itu? yaitu menjadi dalang terbaik nasional. Wah, luar biasa ya. Di usia yang baru sekitar 16 tahun ya? Ya, 16 tahun. Sudah nasional, Kris? Nasional. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ini bisa menjadi apa ya, motivasi untuk pemirsa di rumah, apalagi adik-adik ya. Ya. Harus mencintai budaya, dan budaya juga ternyata memperkenalkan seperti Nurwenda ini ya, bisa memperkenalkan bakat dia, prestasi dia juga sampai setingkat nasional. Setingkat nasional. Jadi sudah mencintai budaya, sudah mengangkat nilai luhur budaya, dan berprestasi juga. Wah, Masya Allah. Ya, sebelumnya mungkin di keluarganya apakah memang keturunan dalang juga? Kalau Akmal enggak, jadi otodidak, jadi kemauan sendiri. Wah. Jadi nggak ada keluarga yang menjadi dalang gitu. Jadi gimana ya, mungkin balik lagi ke hobi lah gitu. Lebih ke hobi ya, Iya, cenderung lebih ke ke hobi. hobi. Memang kalau untuk menjadi dalang ini mungkin dari usia 2 tahun itu dia hanya diperkenalkan dan belajar. Iya, Nah, baru diperkenalkan. awal menjadi dalang itu di usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Berarti 14 baru tahun. menjalani sekitar 2 tahun yang lalu ya? Iya. Lebih fokus ke 2 tahun yang lalu. Untuk menekunin Dunia dalang ini ya. dalang. Nah, kalau kita bicara tentang dalang, kita tidak tidak bisa memastikan seperti apa dia mendalang, maka kita harus coba, Krisna. Baru kita tahu pemirsa seberapa hebat dia mendalang seperti itu. Nah, Wahyu sudah menyiapkan boneka ya, Wah. boneka Badar ini. Anggap saja seperti wayang, seperti Iya. untuk Amal. Nanti coba diperagakan ya, Mal. Iya. Bagaimana kamu mendalang, coba. Ya, sedikit saja coba. Buat pemirsa juga bisa melihat bagaimana cara Akmal mendalang. Mendalang. Jadi ini ceritanya si Cepot aja ya. Halo, assalamualaikum buat pemirsa Badar. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Jadi gitu kalau si Cepot ya Kak. Oke, berarti pada saat mendalang pun itu menggunakan cepot. Menggunakan Cepot. Menggunakan cepot ya. Nah, itu mungkin sedikit pemirsa, jadi kita sedikit saja ya, Iya. karena memang dia sudah bertaraf nasional gitu kan. Takutnya kita Karena memang metodenya juga si Badar. Iya, si Badar, jadi Kasihan beda si sama. Badar, nanti suaranya beda. Iya, Oke, baik. terima kasih Mal untuk memperagakannya atau memperlihatkannya ke pemirsa Iya, sedikit saja. Betul. Untuk cerita untuk cerita tersendiri, kira-kira biasanya bawa cerita apa, Mal? Kalau kemarin pas festival Akmal membawakan lakon atau cerita Sukrasana Lena. Apa itu cerita? Jadi Sukrasana Lena itu jadi dia itu mati karena terbunuh oleh kakaknya sendiri. Jadi ceritanya tuh Sumantri itu, sang kakak itu ingin membaktikan dirinya kepada negeri dan membela kepada bangsa. Iya. Jadi dia melamar kerja ke Prabu Arjuna Sasrabahu yang di negara Magadha. Terus dia tuh sebelum diterima, kata Prabu Arjuna Sasrabahu, disuruh melamar Dewi Citrawati dari negara Magadha. Dan kebenaran di negara Magadha itu sedang ada kericuhan. Jadi banyak yang ngelamar kepada Dewi Citrawati, yang akhirnya Sumantri juga ditugaskan sebelum diterima menjadi patih di negara Maespati, harus bisa mengusir para raja dari 1000 negara yang ingin menghancurkan negara Magadha. Karena lamarannya kepada Dewi Citrawati belum dijawab oleh sang nata, yaitu Prabu Citragada gitu Iya. kan. Lalu untuk mendapatkan cerita-cerita story-story seperti itu, apalagi cerita-cerita zaman dulu, kamu itu mencari referensinya dari mana, Mal? Jadi baca kan. Jadi baca. Jadi ada buku babon cerita pewayangannya gitu kan. Jadi harus sering baca aja lah jadi dalang gitu. Iya, betul. Kira-kira udah berapa cerita yang kamu kuasai? Baru 3. 3 apa saja? Satu Prabu Nalakasora Boma Pejah, Sokrasana Lena, dan Jabang Tutuka. Gitu. Oke, nah kalau selama mendalang, jadi kan sebelum mendalang tentu ada kontribusi dari orang tua. Nah sebelumnya orang tua bagaimana tanggapannya kepada kamu? Karena kamu menekuni hobi dalang ini.
Alhamdulillah sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Alhamdulillah sangat mendukung. Oke, untuk selanjutnya ini mungkin kalau apa namanya karena ini mengangkat nilai budaya ya, Chris. Mungkin kita harus minta dari Akmal harapannya ke depan untuk kamu sendiri itu apa? Seperti apa ke depannya? Ya mudah-mudahan seni wayang itu tetap nanjer lah ya. Terus banyak juga para pemuda-pemudi milenial zaman sekarang itu yang menyukai dan menyenangi seni wayang gitu kan. Jadi seni wayang itu kan bukan hanya di Indonesia, tapi udah diakui UNESCO sebagai seni adiluhung. Wah. Ya, seni warisan dunia ya, salah satu budaya warisan dunia. Kamu kan sekarang masih di sekolah ya, apalagi kelas 2 ya, kelas 2 SMK. Kira-kira berpengaruh nggak sih sama sekolah kamu? Balance aja Kak. Balance? Jadi ada waktunya sekolah, ada waktunya untuk belajar wayang gitu. Jadi belajar wayang itu kan ada kursusnya nanti seperti Akmal kan kursusnya itu hari Sabtu. Terus hari Selasa Kemisnya itu jam 3 tuh latihan gamelan. Jadi kan kalau dalang itu harus bisa Gamelan. menabuh gamelan juga gitu kan. Karena seorang dalang itu kan seorang pemimpin gitu ya, pemimpin bagi para wiaga atau personil pemain para musik di gamelan gitu. Lalu suka dukanya mungkin yang kamu rasakan selama menjadi dalang itu apa? Ya kalau jadi dalang itu perih sih banyaknya, perih. Perih, maksud perih ini apa ini? Jadi perih itu gini ya Kak. Ya. Jadi kita harus bisa nahan cibiran-cibiran dari orang banyak gitu kan. Jadi kalangan masyarakat juga kadang-kala kan ada juga kalau kita sudah beres ngewayang kan kalau penonton tidak puas, ini apaan sih dalang kayak gini nih jelek gitu kan penampilannya gitu kan. Tapi itu tidak menyurutkan niat kamu untuk terus berwayang kan? Oh tidak. Jadi cacian makian itu bisa buat pecut bagi kita dan kita bisa menyadari oh kesalahan kita di sini. Iya benar, gitu. sehingga nanti kedepannya akan bisa menampilkan yang lebih baik lagi seperti itu ya. Iya. Kalau untuk kamu sendiri teman-teman mungkin adakah teman-teman yang juga seusia kamu yang menjadi dalang atau kamu saja? Untuk di Karawang banyak. Ada yang kemarin juga ada saya tuh Sakayan Warsa, dia juga juara festival di nasional tahun 2019 yaitu kategori dalang bocah. Dia mendapat 2 kategori yaitu sebat terbaik dan penyaji dalang terbaik non ranking gitu kan. Luar biasa ya. Waduh, ternyata menginspirasi sekali. Betul. Untuk menularkan semangat ataupun hobi seperti kamu, apalagi berkaitan dengan budaya, kamu tularkan nggak ke teman-teman? Alhamdulillah ditularkan gitu. Asal jangan nularkan penyakit aja kan. Ya, karena ini adalah hal yang positif tentunya harus menjadi inspirasi buat orang lain gitu ya. Sehingga bisa menginfluence orang juga sehingga apa ya? Banyak waktu yang didapatkan oleh anak-anak remaja itu bisa bermanfaat, bisa melakukan hal-hal positif seperti itu ya Maya. Selain itu mungkin kesulitan dalam belajar dalang itu apa sih sebenarnya? Kita waktu belajar ngawayang itu kita harus telinga kita itu harus benar-benar terbuka Kak. Jadi dalang itu kalau bicara wayang itu kan dia pakai nada. Kalau kata orang Sunda mah surupan lah gitu ya nada itu. Jadi ada dami nati lada. Jadi suara si ini di mana nadanya gitu kan. Kalau dalang itu harus pintar-pintar cari nada aja gitu kan. Kalau mau ke kawin ini di mana ini adanya nada ini seperti nyanyi aja jadi dalang begitu. Jadi kita semalam suntuk itu harus bisa benar-benar telinga kita itu fokus ke belakang kepada yang nabuh gamelan gitu kan. Itu titik kesulitannya. Terus kan sebat itu kan gerak wayang itu harus diperlihatkan karena orang juga kan melihat dari gerakan wayangnya gitu kan. Jadi intinya itu harus selaras gitu ya antara selaras. musik dengan pergerakan wayang seperti itu. Waduh. Ya. Kalau untuk yang bagian yang kamu suka dari ngedalang itu apa kira-kira? Ya sukanya sih kita bisa banyak dapat pelajaran dari cerita-cerita wayang juga ya Kak. Kita juga baca kan, oh ini hikayatnya kayak gini nih gitu kan. Jadi ada pesan-pesannya juga kan kita juga selaku dalang juga bisa sadar, oh bener ya dalam kehidupan itu kayak gini kan gitu banyak lika-likunya gitu kan. Seni wayang kan kayak gitu Kak. Jadi bisa mengambil makna yang tersirat ya, yang tersurat maupun tersirat di kisah perwayangan tersebut. Wah, karena memang banyak dari kisah-kisah perwayangan tentunya mengandung makna dan filosofi hidup pemirsa. Seperti itu ya, Mal ya. Baik, kalau untuk dari pemerintah di Kabupaten Karawang sendiri, mungkin ada apresiasi gitu? Ya, benar.
Atau sudah Alhamdulillah. menerima apresiasi apa? Alhamdulillah, kemarin juga kan festival juga Akmal jujur saja tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi kan ditanggung oleh pihak pemerintah Disparbud Karawang. Oke. Gitu kan. Akmal juga mengucapkan terima kasih buat Disparbud Karawang yang sudah mendukung Akmal sampai ke jejak ini gitu kan. Mungkin yang ingin diharapkan mungkin dari pemerintah sendiri, dari Kabupaten Karawang untuk dunia dalang ya, perdalangan itu bagaimana? Apa saja mungkin yang ingin disampaikan? Ya terus dukunglah seni pewayangan gitu ya. Mungkin ya sampai saat ini udah kelihatan sih pemerintah Karawang juga Sangat support Support banget, ya. support banget. Malah kan Karawang juga punya Pepadi Karawang gitu kan. Jadi kebenaran juga kan Pepadi Karawangnya juga orang di Sparbur juga gitu kan. Bapak Waya Karmila itu. Jadi ya didukung sekali lah seni pewayangan itu gitu kan. Oh gitu. Nah sekarang Mal, kalau setelah ada tayangan ini tentunya banyak masyarakat yang menyaksikan gitu kan. Nah bagaimana kalau ada anak-anak muda yang ingin bergabung atau ingin mencoba, ingin belajar perwayangan itu harus datang kemana atau bergabungnya ke siapa seperti itu? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa di rumah. Ya kalau mau belajar seni wayang atau hobi menabuh gamelan, silakan aja datang ke Disparbud Karawang. Jadi setiap Selasa Kamis itu ada latihan gamelan dari jam 3:30 sampai sebelum maghrib gitu kan. Nah itu dia pemirsa. Jadi kalau ada bagi pemirsa di rumah yang berminat ya untuk bergabung dan untuk sekaligus melestarikan nilai budaya kita gitu ya. Jadi maka silakan datang ke Disparbud ya, Karawang. Jadi bisa belajar di sana. Mungkin bisa bertemu sama Akmal juga ya kan. Bisa kita belajar bersama-sama Bisa aja. belajar bersama-sama. Iya. Kalau untuk cerita wayang sendiri, kira-kira yang paling kamu suka itu cerita apa, Mal? Sukrasana Lena. Sukrasana Lena. Yang sangat Akmal ulik itu Sukrasana Lena. Nah itu kenapa tuh? Ada makna filosofi apa atau ada makna kehidupan apa yang membuat kamu suka terhadap kisah tersebut? Jadi Sukrasana itu kan adiknya Sumantri. Dia rela mengorbankan jiwanya untuk sang kakak bisa diterima menjadi patih di negara Mespati gitu kan. Jadi perjuangan seorang adik gitu kan. Oke, berarti maknanya adalah perjuangan seorang adik untuk membantu kakaknya seperti itu ya. Waduh. Jadi ini juga bisa dimaknai dalam kehidupan kita sekarang gitu ya, Chris, bahwa bersama saudara itu kita harus saling mendukung. Iya. Baik, untuk Akmal sendiri, mungkin dari keluarga ada harapan yang ingin disampaikan mungkin? Dukungan dari keluarga gimana? Ya, alhamdulillah dukungan dari keluarga juga sangat mendukung sekali. Bahkan kemarin juga pas pengumuman pemenang festival, pas mendengar Akmal juara dalang terbaik, ya semua pada gembira aja gitu kan, pada mengucapkan gitu kan lewat sosmed ataupun langsung gitu kan. Ya alhamdulillah sih keluarga juga. Oke, sekarang terakhir ya, sekarang terakhir Mal, karena sekarang banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk, nah sehingga mempengaruhi mempengaruhi remaja kita untuk untuk menyukai budaya-budaya luar. Pesan yang benar-benar ingin kamu sampaikan kepada saudara-saudara kamu, saudara-saudara kita yang masih muda tentang nilai budaya kita untuk melestarikan dan sebagainya apa? Silakan disampaikan ke pemirsa di rumah. Ya mungkin buat teman-teman yaitu yang sepantaran Akmal maupun seatasan Akmal, ya kita harus belajar menyukai seni wayang. Karena kan tadi sudah saya sampaikan bahwa seni wayang itu kan seni adiluhung, bahkan bukan Indonesia lagi gitu kan, kelasnya sudah kelas dunia lah, udah internasional. Jadi jangan malu untuk belajar seni wayang gitu. Benar. Kan. Jadi kan kebanyakan Kak kalau yang nonton wayang itu katanya kan kuno gitu ya. Kuno gitu kan, jadul lah gitu kan. Ya mungkin gitu aja. Kita harus bisa menghargai seni wayang. Dan nilai-nilai budaya luhur tentunya. Karena itu adalah warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Iya, betul sekali. Ya baik pemirsa, sayang sekali kita sudah di segmen terakhir. Saatnya kita untuk pamit. Bagi para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Indonesia Pagi. Karena kami hadir dari hari Senin sampai dengan Jumat, tepatnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Akmal atas Sama-sama. ilmunya dan inspirasinya pada pagi hari ini. Akhir kata saya Krisna Livia dan juga rekan saya Wahyu Asayuti dan tamu istimewa kita,
Akmal Nurwenda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.